WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Wah, ini saat yang kita tunggu-tunggu karena tayangan kali ini akan membahas hal yang seru banget yang sering banget para cewek-cewek lakukan, yaitu healthy food and healthy diet. Nah, di tengah-tengah kita ada dua wanita cantik, pastinya keren banget karena mereka konsen banget nih di bidang ini. Kita mau menyapa dulu ya. Shalom Lisa. Shalom Esther, shalom sahabat WB. Oke, nah sahabat WB, Lisa ini adalah salah satu founder dari Natify. Dia juga adalah seorang dosen dari Sekolah Prasetya Mulia dan juga Sekolah Swiss German University. Wah, keren banget ya. Ternyata banyak loh sahabat-sahabat WB yang dipercayakan Tuhan hal-hal besar. Nah, kalau sahabat-sahabat WB mau kenal lebih jauh, nanti bisa di-follow Instagramnya di @natify_indonesia atau @layakin. Oke, kemudian kita juga mau berkenalan dengan narasumber yang berikutnya, Grace Lumenta. Hai Grace. Hai, shalom. Oke, nah Grace juga adalah founder dari Grace Organic. Nah, Grace Organic ini juga ada Instagramnya. Sahabat WB bisa follow Instagramnya di @graceorganic. Grace adalah seorang praktisi makanan sehat yang banyak konsen di bidang makanan-makanan berserat nih. Wah, pengen tahu lebih jauh pastinya akan kita bahas di tayangan hari ini. Tapi kita juga mau menyapa sahabat WB yang sudah siap dari awal memperhatikan tayangan ini ya. Wanita bijak. Wow. Apakah kalian luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Nah, sahabat WB sudah siap buah-buahan, sayur-sayuran, karena kita akan banyak bahas tentang hal ini. Ya, nah saya mau tanya dulu nih ke Lisa. Sebenarnya kebutuhan manusia ini mengenai kalori, karbohidrat itu seberapa banyak sih? Oke, kalau untuk kebutuhan kalori, biasanya Indonesia mengacu ke angka kecukupan gizi. Biasanya yang dipakai adalah 2000 kalori. Tapi sebenarnya untuk kita menghitung berapa sih kebutuhan kalorinya saya misalnya kita perhitungan kalori itu ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama adalah umur kita. Ya, itu menentukan berapa sih kebutuhan kalori kita. Anak yang bertumbuh, kemudian orang dewasa, kemudian lansia kebutuhannya berbeda. Kemudian gender kita, laki-laki, perempuan. Biasanya laki-laki kebutuhannya lebih banyak karena kebutuhan dasarnya pun lebih banyak ya kalorinya. Kemudian tinggi badan, berat badan itu juga mempengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas sehari-hari kita. Kalau misalnya kita rata-rata ya, misalnya kita bekerja di kantoran, nah itu biasanya kebutuhannya jauh lebih sedikit dibandingkan misalnya perempuan yang menjadi atlet, nah itu kebutuhannya tinggi, atau aktif berolahraga, atau misalnya dibandingkan dengan Pak Tani, nah itu kebutuhannya bisa tinggi sekali. Tapi kalau saya ambil rata-rata wanita berumur 28 tahun, tinggi 160, kemudian berat badan 60 kilo, aktivitas sehari-harinya bekerja di depan laptop, itu hanya butuh sekitar 1.500 kalori saja. Gitu. Sedangkan kalau laki-laki dia bisa butuh 1.800 sampai 2.400 kalori. Gitu. Oke, berarti dengan keadaan yang sama, umur, aktivitas yang sama, kebutuhan laki-laki lebih banyak kalorinya dibandingin perempuan ya. Nah, betul. Kalau untuk karbohidrat, protein, itu sebenarnya kita butuh seberapa banyak sih, Lis? Oke, kalau untuk karbohidrat kita butuh biasanya adalah 40-60% dari kebutuhan kalori sehari. Misalnya tadi 1.500, artinya kita hanya butuh sekitar 600-900-nya berasal dari karbohidrat, atau setara dengan 160-250 gram karbohidrat.
Kalau untuk protein 10 sampai 25% itu sekitar 37 sampai 90 gram protein, sedangkan untuk lemak itu 25 sampai 35% itu 30 sampai 50 gram lemak gitu. Itu kebutuhan satu harinya kita. Oke. Berarti kalau kita sudah mengkonsumsi lebih dari batasan itu membuat kita jadi overweight ya? Betul. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, calorie in, calorie out. Apa yang masuk sama apa yang dikeluarkan itu harus seimbang. Kalau masuk 1.500 dipakai 1.500, nah itu sama tuh seimbang, nggak naik, nggak turun. Tapi kalau kita kurangi kalorinya, dipakai aktivitas 1.800, kita cuma makan 1.500, nah itu pelan-pelan akan turun berat badannya. Nah kalau kelebihan, ya udah pasti pelan-pelan akan naik berat badannya. Betul. Apalagi kalau usianya makin dewasa ya. Betul, semakin kita dewasa ya, metabolisme tubuh itu akan semakin lambat. Apalagi kemudian kitanya, masyarakat modern ini kan kecenderungannya adalah kurang aktif ya. Biasanya apalagi sekarang kita banyak work from home, akhirnya cuma di depan komputer gitu ya. Apalagi kalau yang tinggalnya di apartemen, saya sendiri kebetulan tinggal di apartemen. Kalau bener-bener tuh misalnya hari Sabtu aja ya, saya nggak ngapa-ngapain nih, cuman bangun, bikin sarapan, mandi, terus nonton, ya main HP. Itu saya pernah hitung satu hari itu saya cuma jalan 100 langkah di dalam apartemen. Ya apa bagaimana mau aktif? Nah karena tubuhnya kemudian jadi nggak bergerak ya, jadi malas tubuhnya, metabolisme juga akan jadi sangat lambat gitu. Benar banget. Ini kayaknya menjawab keadaan para sahabat WB yang tinggal di apartemen. Ayo. Nah, terus aku pengen tahu nih, kira-kira Grace, apa sih yang membuat orang-orang ini mudah banget jadi gemuk, terus susah banget untuk diet, itu apa ya kira-kira ya? Ya, kalau di masa sekarang kita order makanan nggak perlu datang sendiri ke warung, ke restoran, semua dari handphone bisa. Penawaran dari murah juga dari handphone. Jadi ya semudah ngeklik yang viral apa, yang baru hits apa, yang di endorse artis apa, ya kita ikutin ke situ biasanya. Dan mayoritas memang lebih banyak makanan yang over. Kalau dari jumlah kalori dia akan over karena kita bisa dalam sehari order beberapa kali. Atau pola-pola yang tidak sehat itu bisa kita lakukan lewat order-order yang makin mudah ini. Terus kecenderungannya kalau orang Indonesia itu piringnya itu kan nggak banyak warna. Ada amin? Contohnya nasi sama ayam goreng pakai sambal. Enak banget. Nah, itu udah enak. Langsung kerasa yang. Terus kalau piringnya dibandingkan sama ada nasinya merah, ayamnya tetap, sambalnya tetap, terus ada lalapannya, misalnya tomat diiris, ada kacang panjang yang segar, ada apalagi itu temennya biasanya tauge ya, kalau orang Jawa bilang tokolan. Nah itu ada lalap-lalapnya. Pasti appetite kita itu berbeda antara kita makan piring yang cuma 2 warna sama yang lebih berwarna-warni. Boleh dibuktikan nih sahabat BB di rumah. Kalau nanti pas makan, coba piringnya dibanyakin warnanya supaya secara psikologis kan manusia kita nggak hanya butuh makan sama butuh tidur atau kerja, tapi ternyata di dalam makan pun itu ada seninya, ada secara psikologisnya. Ketika kita makannya nasi sama ayam sama sambal, pasti lebih kalap daripada yang nasinya merah banyak lalapnya. Ayo. Jadi keadaan seperti itu juga menjadi ini ya, maksudnya kita tanpa kita sadari membuat kita jadi nggak terbiasa makan sayur karena warna-warna itu juga bikin kita jadi aduh apa sih gitu. Apalagi nggak banyak orang tua yang berani maksain anaknya makan sayur ya. Betul, karena anaknya udah tantrum duluan, terus orang tuanya mundur.
Gitu. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa dan makin sadar, kan orang tuh tahu makanan sehat tuh seperti apa. Tapi PR-nya sekarang adalah pilihannya, kata Kalisa. Kalau dari saya, itu keinginannya. Mau nggak untuk makan sehat? Karena memang butuh effort sedikit ya, daripada makanan tidak sehat yang lebih mudah ditemukan. Bener banget nih. Nah, sebenarnya ini juga yang sering sahabat WB alami ya, ada masalah-masalah ya yang biasa orang-orang Indonesia alami untuk bisa hidup sehat ya, atau bisa diet dengan benar. Nah, Liz, aku mau nanya nih, menurut kamu apa sih masalah utamanya dari orang-orang Indonesia atau dari sahabat WB nih untuk menangani soal healthy food dan healthy diet ini? Oke, sebenarnya masalahnya itu cuma ada 3. Ya, dan ini bukan cuma masalah sahabat WB aja, ini masalah seluruh orang Indonesia, bahkan seluruh masyarakat modern di dunia ini. Ini masalah di Amerika, masalah di Meksiko, Malaysia, kemudian China. Itu masalahnya sama. Kita masalah masyarakat modern itu cuma 3. Yang pertama adalah porsinya berlebih. Piringnya besar gitu ya. Coba bayangkan kita makan nasi goreng misalnya ya ke restoran. Sebenarnya berapa sih kebutuhan karbohidrat kita? Nah, kalau dihitung nih tadi kan kita butuh hanya 160 sampai 250 gram ya. Nah, itu tuh sebenarnya cuma sekepalan tangan kita aja nasinya. Gitu. Kalau mau paling gampang cara ngitungnya gimana? Aduh, orang suka bilang ya, aduh ribet banget kalau mau gizi mesti ditimbang-timbang, mau makan aduh mesti diukur-ukur, gimana? Udah keburu males gitu kan. Benar. Tapi cara yang paling gampang adalah lihat tangan kita. Nah, ini satu kepal ini adalah kebutuhan karbonya kita, mau nasi kayak, mau mie, mau kue tiaw, bihun, kentang. Nah, itu sebenarnya kepalan tangan aja. Nah, coba bayangkan kalau kita pergi ke restoran dikasih nasi goreng cuma 1 genggam tangan, kan pasti kita bilang, "Ah, ini restoran pelit sekali nih, tidak mau makan di sini lagi," gitu kan. Nah, porsi itu mengakibatkan porsinya berlebih. Itu pertama adalah porsinya berlebih. Yang kedua adalah lemaknya berlebih. Masyarakat modern itu seneng banget makan yang digoreng-goreng, apalagi kita sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar nih, kita ini semuanya kalau bisa digoreng, ubi, pisang, nasi, kue tiaw, bihun. Wah, itu dan itu enak gitu. Masalah pertama porsinya berlebih, masalah kedua lemaknya berlebih, masalah ketiga seratnya kurang. Buah sayurnya kurang. Itu ya itu masalah yang sangat-sangat fatal menurut saya. Seratnya itu kurang. Sebenarnya setiap kali kita makan, kita butuh karbonnya tadi sekepal, kemudian proteinnya itu 1 telapak tangan ya, misalnya kalau ikan, tahu ya kurang lebih segini. Kemudian kita butuh sayur itu sebenarnya 1 mangkok ya, 1 mangkok yang biasa untuk cetakan nasi itu sebenarnya itu kebutuhan sayur kita. Dan buahnya juga 1 kepalan tangan. Jadi misalnya apel atau jeruk, nah itu pas tuh sebenarnya sebesar itu kurang lebih ya. Kalau mau buah melon atau buah yang lain silahkan ya kurang lebih 1 cup. Setiap kali kita makan kita butuh 1 buah, 1 sayur itu harus ada. Tapi kenyataannya yang tadi Grace bilang, kita ya nasi sama ayam goreng, nah udah itu aja udah cukup. Aduh, gitu kan. Ya. Jadi masalahnya itu udah porsinya kebanyakan, lemaknya berlebih, seratnya kurang. Makanya tuh ya Kak, nyambung sedikit kalau misalnya punya diabetes, nah ini informasi sedikit, itulah porsinya harus dikecilin, betul kan Kak Lisa? Betul. Porsi makanan ya. Karbohidratnya atau semua? Bukan, porsi makan. Semua makanannya itu dibikin kecil tapi sering. Karena begitu kita makan porsinya besar, gula dan yang masuk itu kan langsung dia akan ngefek ke gula darah. Dengan porsi makannya kecil, sedikit, tapi lebih sering nggak apa-apa, itu akan membantu memaintain lebih stabil. Buat sahabat BB mungkin yang ada keluarganya diabetes, bisa juga dijadiin tips porsi makannya dikecilin. Ternyata nggak cuma orang sehat
nggak cuman orang yang diabetes, tapi orang sehat juga bagus. Porsi makannya dikecilin. Bagus lagi ajak-ajak temennya makan bareng. Oh. Cuma masalahnya gini ya, kalau porsinya kita kurangin nih, kita pasti dengan aktivitas kita yang padat, akhirnya membuat kita pengen ngemil, pengen snack lagi, akhirnya berat badan tetap nambah. Nah itu gimana, Lis? Karena kan memang keadaannya tuh kita misalnya lagi stres tinggi juga, bawaannya ngemil. Lagi aktivitas tinggi, makan snack juga karena belum sempat keluar gitu. Nah itu kalau yang Lisa lakukan biasanya nih berkaitan dengan healthy food apa nih, Lis? Kita harus siapin sih sebenarnya. Tadi yang Grace bilang ada benar. Kita harus put effort, harus mau dan kemudian harus put effort. Paling mudah adalah kita harus prepare sebelumnya, siapin sebelumnya. Nah itu ready, jangan udah keburu lapar, terus udah craving, udah panik kan, mau makan apa nih, mau snack apa, ya dilihat kulkas kosong, rak makanan kosong, akhirnya paling gampang buka HP, gitu ya, tinggal scroll aja, yang mana nih yang ada. Nah itu kan pilihannya, ya kita tahu sendiri ya, biasanya ya tinggi gula atau tinggi lemak. Nah, jadi beforehand satu periode sebelumnya siapin snack yang sehat. Bisa buah, bisa kacang-kacangan, bisa biji-bijian, ya. Nah itu harus sedia. Kalau itu tersedia, dimakan kok pasti. Apalagi kalau lagi kelaparan ya, mau nggak mau ya dimakan. Kelaparan mah apa aja enak, Kak. Iya benar. Dan kalau kelaparan jangan sampai pergi ke mall. Karena perut kosong bawaannya pengen belanja. Nah, Lis, aku mau nanya, Lis. Sejauh ini healthy food, healthy diet yang kamu sedang tekuni nih apa nih? Supaya sahabat WB tahu ketika mereka lapar dan bisa ngemil sehat tuh, mereka harus gimana? Siapa tahu aja pengalaman Lisa bisa jadi terobosan buat mereka. Oke, kalau kebetulan saya sedang menjalani dan menekuni bisnis Natify. Jadi Natify ini base-nya adalah healthy snack. Kenapa kami bikin healthy snack? Karena kita melihat bahwa pilihan snack yang sehat adalah pilihan yang sangat-sangat jarang. Kalau makanan sehat biasanya udah mulai ada ya di salad, kemudian gado-gado, gitu kan. Atau kita pergi ke restoran, kita sebenarnya ada pilihan untuk memilih sayur itu ada sebenarnya, cuma tinggal mau atau tidaknya aja memilih sayur. Tapi untuk snack sulit untuk didapatkan snack yang benar-benar sehat gitu. Nah, Natify membuat snack sehatnya dengan base kacang-kacangan. Kita bikin ada dried fruits dengan yang serendah mungkin tanpa penambahan gula atau bahan kimia. Nah, jadi teksturnya itu chewy ya, enak gitu. Kemudian kacang-kacangan tanpa ada tambahan gula, garam kita padukan dengan dried fruits, kacangnya gurih, buahnya manis, asam, wah rasanya mantap. Oke, berarti secara nggak langsung ketika melihat snack yang kamu buat ini, pastinya orang pengen terus makan dong ya? Itu nanti nggak ini, Lis, akhirnya jadi kepengen terus akhirnya dia jadi overweight gitu atau gimana? Atau ada takaran yang dibuat? Kalau snack Natify kita batasi, jadi kita concern dengan jumlah kalori yang ditawarkan dalam satu packnya Natify. Gitu. Jadi kita buat semua servingnya Natify itu antara 100 sampai maksimum adalah 200 kalori per servingnya, jadi per kali makan. Dan kita bikin sengaja packnya kecil, nggak besar-besar, supaya nggak kebanyakan. Suatu yang sehat pun kalau kebanyakan tetap aja akan jadi kalori berlebih. Tetap aja ujung-ujungnya kenaikan berat badan. Itu yang kita nggak mau. Makanya Natify semua packingnya sengaja dibikin kecil supaya nggak kebanyakan. Wah keren ya. Jadi tetap bisa ngemil, tapi tetap bisa hidup sehat ya. Keren. Nah, kalau dari Grace sendiri, sejauh ini healthy food yang Grace sedang tekuni, kira-kira
apa yang Grace sedang lakukan dan bisa memberikan edukasi nih buat sahabat-sahabat WB nih. Ya, tadi Ibu dosen udah cerita kalau warga Indonesia dan warga modern sekarang itu kurang serat. Itulah yang dibuat oleh Grace Organic. Jadi memadukan, kalau kita di pasaran banyak nih ya, kalau di kota-kota besar kita suka lihat jus sayur dengan brand-brand ternama, udah sering lihat. Tapi kalau di daerah-daerah, nah WB ini kan menjangkaunya di seluruh Indonesia nih buat yang lihat tayangan YouTube. Mungkin di daerah masing-masing itu jarang ada minuman jus yang menggabungkan sayur sama buah. Nah, kami bikin supaya bisa tetap enak, yang pertama sehat dan praktis karena tidak perlu masak dulu. Jadi yang nggak bisa masak tetap bisa minum jus dengan enak. Jus sayur dan buah ini kami bikin ada 12 macam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ini jusnya berarti mentah dong ya sayurnya? Ya, aku bawa contohnya, aku tunjukin aja. Ini udah dibotolin dan ada nama-namanya masing-masing. Contoh yang aku bawa nomor 5 itu brokoli, yang nomor 8 itu kaleandro. Kalau yang masing-masing sudah ada campuran buahnya supaya di lidah tetap enak dan menolong teman-teman atau sahabat BB yang kurang bisa makan sayur karena nggak doyan. Misalnya, saya ini dulu waktu kecil nggak doyan sayur, tapi mami saya kalau di meja makan bilang, habisin itu sayurnya, badanmu itu butuh nggak cuman lidahnya doang yang diurusin. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai anak nggak bisa main-main lagi di meja makan. Terpaksalah makan sayur walaupun nggak enak, gitu kan. Mungkin ada juga sahabat BB yang mengalami sama seperti saya. Tapi sebenarnya misalnya pola itu diteruskan sampai dewasa, kita akan menuai apa yang sudah kita buat pola sehat selama ini. Misalnya pada saat teman-teman mengalami, aduh aku mudah jerawatan nih, kalau mens suka sakit atau periode mensnya nggak teratur, atau kalau misalnya pas mens terlalu banyak pendarahannya, atau apalagi ya, aku susah nih kurusnya. Nah, mungkin bisa jadi salah satunya adalah kekurangan serat pada saat pola makan bertahun-tahun. Nah, Grace Organic ini hadir untuk menolong kita semua yang nggak suka sayur atau nggak sempat makan sayur karena di kantor, di sekolah, di lingkungan kita jarang ada sayur, nggak sempat masak sendiri, atau misalnya untuk orang-orang tua yang lagi sakit atau giginya udah mulai nggak bisa makan sayur yang dimasak di rumah, jadi tinggal diminum aja beres gitu. Nah, sebenarnya untuk sayur sendiri ada takarannya nggak? Maksudnya sebenarnya tubuh kita tuh butuhnya seberapa besar serat atau sayur yang harus dikonsumsi? Kalau yang tadi disebutkan sama Kalisa dari data, itu kan 1 mangkuk sayur dan 1 kepal buah. Nah, kalau ditakerin ke Grace Organic, itu berarti sudah masuk dalam 1 gelas ini untuk kebutuhan 1 hari. Karena sayurnya udah masuk 1 mangkuk, buahnya 2 atau 3 macam, masing-masing ada jenisnya ya. Misalnya saya bacain aja, kalau kale ini dia dari kailan atau kale, terus dicampur sama pisang. Kita pakai pisangnya pisang putri atau pisang siam di beberapa daerah sebutnya. Jadi bukan pisang raja yang gulanya sangat tinggi. Terus ada apel dan nanas sedikit untuk rasanya. Nah, itu takarannya udah cukup 1 botol 500 ml untuk 1 hari. Oke, berarti ini juga memberikan kemudahan ya untuk teman-teman WB yang lagi bekerja atau untuk orang tuanya mungkin udah nggak sempet buatin jus, masakin sayur, mereka tinggal konsumsi. Wah, ya, tapi sebenarnya karena Grace Organic kan nggak di semua provinsi ada, jadi melalui WB Meetup, Grace itu mau edukasi teman-teman kalau bisa di rumah ayo bikin sendiri jus sayur sama buah karena sangat mudah. Misalnya ya, 1 tips aja, sawi hijau yang sering kita makan buat bakso, nah itu bisa di jus pakai nanas.
udah 2 bahan ini aja tuh enak. Rasanya seperti apa, takarannya seberapa, kalau dibuat sendiri bukan untuk jualan, itu bisa dikira-kira. Misalnya ya 100 gram sawi hijaunya, terus nanasnya itu cuma sebagai rasa bumbu, itu paling pakai maksimal 25-50 gram, itu sudah rasanya enak. Nggak usah ditambahin gula, nggak usah ditambahin yang lain, cuma 2 ini aja udah enak rasanya. Dan itu bisa kalau yang lagi misalnya, aduh beli jus itu kan mahal, saya belum punya budget untuk ke sana. Nah, ini bisa bikin sendiri dengan budget yang cukup murah kan, belinya di pasar. Gitu. Iya, betul banget. Karena memang sahabat WB ada juga mereka yang konsen di cari sesuatu yang sehat tapi nggak mahal. Cari sesuatu yang sehat tapi lebih ekonomis. Kayaknya kalau mereka pengen ekonomis, yang simpelnya itu harus dikesampingkan, yang ribetnya harus diambil buat sendiri. Tapi kalau mau simpel, nah ada Grace Organic, terus mau simpel juga ketika lapar ada Natify. Jadi semua pilihan dari sahabat WB ya. Nah, terus kemudian aku mau nanya nih, apa sih awalnya yang melatar belakangin Lisa dan juga Grace kok akhirnya bisa konsen di healthy food ini? Dari Lisa dulu deh, Lis, apa sih awal-awal yang bikin kamu jadi tertarik dengan makanan-makanan yang sehat? Oke. Jadi saya menjalani aktivitas saya dulu, mostly waktu saya itu dipakai di kampus ya, aktif mengajar dan kemudian banyak melakukan penelitian, baca jurnal, paper, itu udah jadi tanggung jawab sehari-hari. Nah, kemudian karena saya punya minor itu adalah di gizi, nah, saya juga banyak baca paper tentang gizi. Nah, di situ saya menemukan bahwa memang beberapa dekade terakhir itu penyakit kronis itu meningkat tajam, gitu. Cancer, kemudian serangan jantung, kemudian diabetes, itu angkanya kok terus naik gitu ya. Ini bukan pandemi dibilangnya, tapi ini dibilangnya adalah epidemik gitu, bahwa semua orang mengalami dan ini adalah sebuah penyakit yang kronis sifatnya. Nah, baca lebih lanjut, epidemi penyakit-penyakit kronis ini disebabkan karena sebenarnya adalah pola makan yang salah. Gitu. Nah, disitulah saya merasa, oh iya, saya kan food technologist ya, bisa nggak sih saya bikin sesuatu yang membantulah menekan laju dari epidemik ini gitu. Disitulah saya pikir, oh ya, saya mau bikin sesuatu makanan yang sehat. Nah, disitulah muncul ide, oke, makanan sehat, saya nggak jago masak, jadi saya bukan bikin catering sehat, tapi saya bisa bikin snack sehat. Itulah latar belakangnya sebenarnya kenapa muncul Natify. Oke, jadi dari kerinduan juga disertai dengan kemampuan yang bisa miliki ya. Oke, nah kalau ya Natify memang foundernya Natify, tiga-tiganya adalah food technologies gitu. Sama-sama teknologi pangan semua. Jadi memang Natify produknya memang mungkin bisa dinilai agak idealis gitu. Karena tiga-tiganya backgroundnya scientist semua. Jadi bikin produknya bagaimana caranya yang benar-benar nggak pakai gula, benar-benar nggak pakai garam. Sebenarnya kita kalau jual porsi lebih besar kan kita bisa jual lebih mahal, untungnya pasti akan mengikuti. Tapi kita sengaja bikin yang kecil karena concernnya adalah benar-benar untuk kalori, untuk gizi seperti itu. Keren ya. Oke, kita terus gini. Kalau dari Grace sendiri, Grace, apa ya sih yang melatar belakangi kamu sehingga kamu konsen banget nih sama jus sayur dengan makanan-makanan berserat? Oke. Kalau Grace Organic sendiri, sebenarnya saya ini generasi kedua. Jadi ini dimulai dari papi mami, sekitar tahun 2005 yang lalu, mereka itu buka lahan untuk nanam sayur organik. Zaman itu kan belum ada atau masih sedikit banget orang yang bikin jus sayur sama buah. Ketika buka lahan untuk bikin
sayur organik, contohnya sawi hijau organik, terus sawi sendok, kangkung, bayam, itu kan yang sering kita temui dan mudah ditanam di dataran rendah. Jadi di Solo itu ditanamnya di dataran rendah. Ketika sudah sampai ke pasaran, ternyata kan kita menghadapi kendala. Nggak mungkin juga orang beli 4 macam ini terus-terusan selama seminggu. Mereka bosan juga dong. Terus ada stok yang menumpuk. Jadi jus ini sebenarnya lahirnya nggak sengaja. Kita mikirin gimana ini stoknya harus bisa keluar. Terus papi dan mami nemuin ada buku kesehatan dari luar negeri yang mereka punya. Ada volunteer kesehatan yang di dunia barat itu biasanya diambil dari orang-orang tua yang umurnya udah 60-70 tahun. Dan mereka melakukan volunteerisme itu sukarelawan ketika ada bencana dan sebagainya, itu kan sangat membutuhkan adaptasi yang tinggi dan geraknya pasti banyak banget. Ketika mereka jatuh, itu kok nggak ada yang patah tulang, kesaksian dari beberapa volunteer. Terus kemudian dicari tahu apa sih yang dimakan. Nah, salah satunya mereka itu selama beberapa tahun rutin bikin jus sayur yang nomor 1 kalau di Grace Organic ada yang namanya klorofil dari sawi hijau. Nah, dari situlah lalu kita bikin jus sayur ini untuk dilempar ke pasaran sekaligus untuk membantu orang-orang yang nggak sempat atau nggak doyan sayur. Jadi unsurnya kalau di sini bukan seperti Kalista tadi karena udah dari sekolah, kita unsurnya dari tidak sengaja dan lihat ini barang nggak boleh numpuk nih, harus keluar. Sayur-sayur kalau dibiarin busuk, ntar gimana dong tanggung jawabnya sama Tuhan, udah dikasih tumbuh, tapi kita nggak bisa jual dengan raw juga. Akhirnya kita ubah bentuknya menjadi botol, cairan di dalam botol, dan itu bisa jalan sampai sekarang gitu, Kak. Jadi ini dari pengalaman Grace maupun pengalaman Lisa ini akhirnya mendorong untuk menciptakan sesuatu ya, dari yang sudah ada dibuat lebih bermanfaat ya. Kita juga pengen tahu nih ya, trik-trik yang dilakukan oleh Lisa dan Grace untuk tetap healthy food, healthy diet. Apa yang dilakukan? Untuk Lisa kan ini masih sendiri nih, kan banyak banget anak-anak muda yang nggak mikirin soal kesehatan badan, padahal dia masih muda, mikirin nanti pas udah tua gitu ya. Nah, kira-kira trik-trik apa nih yang Lisa bisa bagiin buat sahabat-sahabat WB yang masih single? Oke, kalau misalnya aku melihat bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang memang kita perlu investasikan, karena ini kita bicara jangka panjang gitu ya. Nanti umur 60, 40, 50, 60 itu mau punya badan yang seperti apa gitu kan. Mau punya uang sebanyak-banyaknya pun kalau kita sakit, tetap pasti kita nggak enak. Aku belajar sih waktu dibaca jurnal-jurnal di ilmu gizi itu adalah ketika seseorang sakit, itu tuh bukan cuma tubuhnya aja fisiknya sakit, tapi secara psikologis juga banyak efek negatif ketika kita sakit. Perasaan kita nggak berguna, perasaan terus kita harus bergantung sama orang lain. Bukan salah ya, tapi memang secara psikologis itu bikin kita down. Oh, akhirnya kita harus istilahnya mungkin menyulitkan ya, membuat keluarga kita dalam posisi yang sulit. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan ketika kita sakit gitu. That's why aku sendiri mulai menjaga hidup yang lebih sehat lagi. Gitu. Kadang-kadang sih memang sebagai yang single kan cuma sendiri ya. Jadi males tuh sebenarnya, jujur males karena udah mau ngejus nih ya, udah potong buah sendiri, terus kan sampahnya kayaknya banyak gitu ya, terus mesti nyuci. Kalau mungkin keluarga rasanya mungkin ngejus 1 kali buat 4 orang, kalau ini ngejus sekali cuma buat seorang, beresinnya sama gitu kan. Tapi ya kan itu kan keputusan yang kita ambil ya, kita masih mau sendiri, kita masih mau single, ya udah siap dengan konsekuensinya. Ya memang harus repotnya seakan-akan repot gitu ya, tapi ya begitu sih gitu. Ya benar-benar, dan repotnya saat ini berdampak untuk
masa tua kita. Kita punya tubuh lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak mau repot. Ya. Oke, kalau dari Grace sendiri, Grace, trik kamu apa nih buat keluarga kamu, bahkan buat sahabat WB yang sudah berkeluarga, gimana caranya sekalipun sudah punya anak gitu ya, tetap badannya sehat gitu ya, makanannya juga sehat, gimana trik-trik kamu? Ya, kalau tadi Kalisa menyuarakan suara-suara teman-teman single, saya ini barusan lulus dari kesinggelan tuh baru aja, jadi belum ada buntutnya. Sementara yang saya handle baru suami aja. Nah, kalau tips dari istri untuk keluarga baru, mungkin ada juga sahabat-sahabat BB, bisa tadi seperti yang tips saya berikan, kita bisa tetap ekonomis, ibu-ibu nomor 1 ya. Terus yang kedua enak, supaya keluarga kita mau ikutan makan atau minum. Yang ketiga bisa sehat. Nah, itu goalnya tetap sehat. Seperti yang tadi Kalisa sampaikan, bahwa investasi untuk kesehatan ini jangka panjang. Betul, kita dikasih badan sama Tuhan itu cuma 1 kali, tukar tambah. Meskipun di dunia boleh tawarkan operasi plastik, penambahan suntik-suntikan di sana-sini, tapi kalau di BB kita diajarin untuk kembali ke firman Tuhan kan. Kita mesti bertanggung jawab sama badan kita. Nah, repotnya, ini repotnya itu benar, bukan yang sekarang kan sering dengar ngapain gampang, ngapain repot, mendingan gampang, atau malah sebaliknya, kalau bisa repot ngapain gampang gitu. Itu yang sering kita dengar, yang salah kaprah. Tapi kalau kita sekarang repot sedikit, tapi memang efeknya itu ke jangka panjang. Caranya gimana? Selain kalau bikin jus tadi suka malas untuk teman-teman single, bisa bawa preparation is the key. Aku setuju banget dengan statement itu. Kita bisa siapin di tempat makan kita khusus untuk misalnya buah atau sayur, dibawa berangkat bekerja. Nanti pada saat kita makan siang, apapun lauknya, kita bisa appetizer dulu dengan buah. Nanti sayurnya boleh sayur hijau atau misalnya wortel dipotong, tomat dipotong, apa yang mudah ditemukan. Kalau bisa berganti-ganti di sekeliling kita, itu ditaruh di piring kita sebagai lalap. Tadi belum sempat ngobrol, tapi kalau di pasaran sekarang itu gampang menemukan yang namanya, di kota besar ini namanya Horenso. Kalau di kota Solo sebutnya Polinjai, Polin itu ya, bahasa Inggrisnya spinach. Tapi spinach yang bahasa Inggris beda sama yang bayam yang kita kenal sehari-hari. Nah, ini rasanya itu tidak langu seperti sawi hijau. Bisa teman-teman potong, diambil aja daunnya, terus kemudian beberapa slice ditaruh aja di piring kita sebagai garnish, sebagai lalap. Nah, itu bisa membantu asupan harian kita makan sayur. Kalau istri-istri, kita mesti kasih contoh dulu kalau suami kita enggak doyan sayur. Dengan cara apa? Kita minum dulu, kita makan dulu. Nanti kalau udah ada anaknya, ya. Kalau udah anaknya, tentu saja mama-mama ini yang jadi contoh. Jarang sekali bapak-bapak yang jadi contoh. Betul? Karena bapaknya bekerja, mamanya yang ada di rumah, kecuali mama ya. Jadi tetap mama-mama yang mesti kasih pendidikan sama anak-anak untuk belajar makan sayur dan buah, atau kacang-kacangan tadi juga bisa dipakai salah satu solusi kita untuk membalanskan makanan yang dewasa ini kelebihan gula, karbo, protein, dan lemak. Oke, bener banget nih. Untuk teman-teman yang single, ya udah diedukasi hari ini. Jadi semangat. Untuk yang sudah berkeluarga, yuk hati penolongnya lagi nih untuk suami, anak-anak. Kita mau praktek supaya dengan rajinnya kita menyiapkan makanan, kita menolong mereka juga. Ya, betul. Sahabat WB, obrolan hari ini seru banget nih. Dari obrolan awal sampai selesai, saya simpulkan ada 3 hal nih. Gimana supaya kita tetap healthy food and healthy diet. Ada 3 hal. Yang pertama, kembali lagi ke Alkitab. Yuk mulai makan makanan yang mengandung serat, tanam-tanaman, biji-bijian. Itu penting banget. Firman Tuhan disampaikan pasti buat kebaikan kita. So, mulai makan dan mulai praktek ya. Lalu yang kedua, mulai investasi kesehatan. Pasti ada biaya, ada
yang harus dikeluarkan karena kita mulai konsen dalam hal itu. Misalnya teman-teman harus sudah mulai rajin beli buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, dan itu kan memerlukan uang. Jadi teman-teman untuk sesuatu yang baik buat kehidupan kita dan keluarga kita lakukan itu. Investasi kesehatan. Lalu yang ketiga, mau murah, nggak mahal, tapi sehat, harus rajin. Ya, hidup ibu-ibu. Hidup. Yang single ini pasti rajin banget karena kita sangat memperhatikan postur Bukan badan. masuk dalam satu rapot WB yang rajin. Emang kalau kita bahas tentang wanita bijak nih pasti nilai-nilainya selalu ada ya. Dan yang ketiga kita harus rajin. So kalau kita berpikiran hidup sehat pasti mahal, belum tentu loh. Sebenarnya bisa ada cara mudahnya kayak tadi. Kalau mau beli jus di luar kayaknya terlalu sering mengeluarkan banyak biaya. Jadi ya mesti rajin. Buat sendiri, ngejus sendiri. Ya, jadi Sahabat WB tadi melalui sharing dari Lisa dan Grace, ternyata untuk hidup sehat itu bisa dimulai dari sekarang dan nggak sulit juga loh kalau mau mencoba. Dan ada beberapa tawaran-tawaran untuk sesuatu yang simple, misalnya Sahabat WB juga mengalami kesulitan atau sibuk banget. Jadi ada teman-teman WB juga yang sudah bergerak lebih awal dari kita. Lisa dengan Nightify-nya, kemudian Grace dengan jus sayur buahnya, teman-teman bisa ikut sama-sama konsumsi dan jadi berkat buat keluarga. Nah, oke, Sahabat WB, sudah siap belum sama buah-buahan atau sayur-sayuran di rumah? Kalau Lisa sama Grace udah siapin belum sesuatu yang berserat yang akan kita makan hari ini? Aku nyiapin salad kok. Lisa bawa apa, Lis? Aku bawa ini, pulau. Oh, apa tuh? Jelasin dong, jadi penasaran. Aku belum pernah beli loh, tapi kok kayak penasaran ya? Ini produk terbarunya Nativa, jadi dried fruits. Jadi kita keringin nanas. Kalau yang ini nanas, kita ada pisang, ada apel. Kalau yang ini nanas. Jadi ini satu serving, ini setara dengan satu buah nanas Bogor. Wow. Jadi kalau males kupas nanas ya atau nggak ready, kadang kan kalau di kantor atau lagi jalan kan nggak sempat bawa ya atau nggak sempat potong-potong, nggak nyiapin, ya ini ada solusinya. Sekali-sekali beli yang dried fruit, sekali-sekali yang segar, sekali-sekali di jus, gitu supaya nggak bosan ganti-ganti terus, tapi asupan serat harus terus ada. Iya benar-benar. Sambil dimakan yuk, aku juga bawa salak nih. Sambil makan. Kalau Grace mau apa nih Grace? Aku pengen tahu nih. Ini jus yang nomor 5 dari brokoli, dicampur sama pisang, apel, ada nanasnya juga. Jadi warnanya tetap hijau, karena yang dominan tetap brokolinya, tapi buahnya memberi rasa supaya kita nggak stres. Tadi secara psikologis kan harus juga dibantu supaya berpikiran, oh kalau makan sayur, makan sehat itu enak loh, bisa dengan cara seperti ini. Selamat makan teman-teman. Selamat makan. Sahabat WB, makin rajin ya makan buah, makan sayur, kacang-kacangan. Pokoknya sekarang tuh informasi di internet tuh mudah banget didapetin ya, untuk kita bisa tetap sehat. Ingat loh, kita bukan hidup sendiri, kita masih punya keluarga. Mereka juga pengen kita sehat. Karena itu mulai dari hari ini, mulai hidup sehat ya, dan jadi berkat melalui gaya hidup kita yang baru, yang lebih sehat, biar menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat WB lainnya, dan juga buat teman-teman kita. Oke, nah Sahabat WB sampai sini dulu ya tayangan kita hari ini. Bulan depan pastinya ada obrolan yang seru dari para wanita-wanita. Karena cuma sebulan sekali, jadi Sahabat WB mesti ikutin nih tayangan-tayangan yang ada di YouTube Wanita Bijak Indonesia. Kemudian teman-teman Sahabat WB juga bagikan ke sahabat-sahabatnya, ke keluarga, supaya tayangan ini boleh jadi berkat buat lebih banyak orang. Oke, aku mau bilang makasih banget nih Lisa, thank you banget udah berbagi buat kita. Thank you Lisa.
Thank you buat kesempatannya Esther. Thank you Grace. Thank you ilmunya Bu dosen ya. Bu dosen. Oh ya Grace, thank you juga. Grace sudah meluangkan waktu dan berbagi banyak pengalaman buat kita. Thank you ya Grace. Makasih kembali Kak Esther, Kak Lisa, Bebe. Thank you juga buat sahabat WB yang sampai saat ini setia mengikuti tayangan dari WB Meetup. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Sampai jumpa. Dah. Bye-bye. God bless. Bye. God bless.